Gadis ini melewati jenazah suaminya, tapi entah suaminya sudah mati. Ketika dia berniat mandi juga entah bahwa pembunuh sedang berdiri di dekatnya. Tolong menyelamatkan gadis buta ini. Dia melepaskan kalung diamond. Dan lalu mandi, tapi entah pembunuh sedang mendekatinya. Setelah mandi dia menggunakan handuk. Pembunuh membantu dia. Memang itulah pembunuh punya prinsip, hanya merampok uang tanpa merampok kecantikan. Ternyata Era adalah orang buta sehingga tidak melihat pembunuh, dia berpikir suaminya tidak ada di rumah. Sehingga berniat memasak sesuatu makanan tapi tanpa hati-hati menginjak genangan darah dan jatuh. Dia menyadari sesuatu yang salah, sedetik kemudian dia sudah menemukan jenazah suaminya. Dia dengan takut berdiri, siap melapor polisi tapi ditangkap oleh pembunuh. Era dengan takut melarikan diri dan bertanya siapa itu, mau melakukan apa. Ketika pembunuh tahu dia buta, segera tanpa henti melempar benda-benda untuk mengancamnya. Era takut dan lari ke kamar lalu kunci pintu dan menyalakan laptop. Bersiap mengirim mail untuk melapor polisi tetapi sedetik kemudian pembunuh sudah masuk dari jendela. Dan kontrol Era. Pembunuh tahu Era adalah orang buta sehingga tidak ada kesiapsiagaan dengan dia. Tapi tak disangka dipukul olehnya membuat pembunuh jatuh di tanah. Era buru-buru lari keluar dan mau naik elevator tapi mendengar suara pembunuh sehingga dengan cepat lari ke anak tangga. Karena tinggal di lantai tertinggi. Sehingga menurun anak tangga adalah tantangan yang paling bahaya bagi orang buta. Pada saat ini pembunuh juga mengejarnya, melihat elevator masih diam-diam sehingga melari dengan anak tangga dan menemukan Era sedang melarikan diri. Karena Era tak bisa melihat sehingga hanya bisa pergi melalui rasanya, tapi tanpa hati-hati dia dijatuh. Pembunuh masih mengejarnya sehingga dia hanya menderita kesakitan dan berdiri lalu terus lari. Akhirnya juga sampai lantai pertama tapi karena terlalu panik sehingga dia sampai ruangan bawah. Dia hanya bisa bersembunyi, pembunuh juga mengejar di belakang. Ketika pembunuh akan menemukan Era maka seorang penjaga datang, Era segera berkata, ada seseorang mau membunuhnya, dia berkata kepada penjaga dengan cepat lapor polisi tapi dia tak melakukan itu. Tapi pergi ke depan. Sedetik kemudian penjaga dipukul, hanya melawan beberapa detik. Sudah dibunuh. Era melihatnya segera lari keluar. Dan berteriak untuk meminta bantuan. Pada saat ini ada satu pasangan menemukan dia. Mereka sedang berniat membantu dia maka ada seorang pria pergi ke sana dan bilang dia adalah polisi. Akan membantu dia dan menyuruh pasangan itu pergi. Ketika pembunuh melihat Era sedang meminta bantuan. Pembunuh sudah mengejar. Era mendengar suara pembunuh segera berkata dengan pria itu bahwa itulah orang ini tapi dia berkata bahwa saya tahu. Detik kemudian. Era diseret ke dalam elevator, dengan sulit untuk melarikan diri tapi sekarang sudah ditangkap. Ternyata mereka kaki tangan dan sebelumnya suaminya dan mereka pernah kerjasama. Kemudian suaminya mau mengambil semua uang sehingga dibunuh. Mereka bertanya Era uang di mana tapi dia entah. Uang di mana? Pembunuh marah sehingga menjatuhkan Era di tanah. Tiba-tiba pria ini menyuruh dia berhenti karena melihat lukisan di dinding ada sesuatu yang salah. Ketika mereka merobek belakangnya menemukan uang disembunyi di sana. Keduanya setelah mengambil uang segera pergi, Era tak mendengar suara apapun segera lari ke pintu. Tiba-tiba ada satu tangan menutup pintu, ternyata pembunuh belum pergi, hanya bersembunyi di sana. Tujuannya bukan uang itu, yaitu diamond yang suaminya mengambil. Mereka berpura pergi untuk melihat apakah Era mencari diamond itu. Sejak itu menemukan diamond disembunyi di mana tapi rencana sudah gagal. Pria ini bertanya diamond di mana, bahkan menggunakan kucing untuk mengancam dia tapi dia masih tidak berkata apapun. Diamond di mana? Pria marah dan melempar kucing itu. Pembunuh melihat pria ini melakukan itu segera memarahinya. Bahkan kucing juga tidak melewati. Keduanya mulai memukul, pada saat ini Era mendengar suara helikopter sehingga pergi ke teras untuk meminta bantuan. Helikopter melihat Era segera pergi ke sana. Ketika Era akan diselamatkan tiba-tiba sebuah pistol diletakkan di tubuhnya, ternyata pria menemukan dia segera mengancamnya. Segera berpura intim. Helikopter melihatnya segera berpikir pasangan sedang bercanda. Segera pergi. Adegan yang lain mereka meletakkan Era di kursi. Tiba-tiba mendengar bunyi lonceng, kakaknya dan saudara ipar datang. Pria itu memaksa dia jangan membiarkan siapapun masuk. Kalau tidak mereka akan membunuhnya.
Ketika Era membuka pintu dan menyuruh kakaknya sekarang tak bisa membiarkan kakak masuk. Dia dan suaminya sedang tengkar-menengkar tapi saudara ipar di samping masih mau masuk. Era menyuruh mereka pergi dengan cepat, kakaknya menemukan Era agak tak biasa. Segera bertanya apa yang telah terjadi dan entah bahaya sedang ada di belakang pintu. Pada saat ini kakak harus melahir, harus pergi ke rumah sakit sehingga hanya bisa pergi. Era melihat mereka pergi segera bernafas. Pria ini mau bertanya tempat yang Diamond disembunyi. Temannya mau mengambil air. Pria itu berkata mengambil banyak es. Ketika Era mendengar es segera agak tak biasa dan dengan cepat berkata dengan pria itu. Meskipun suaminya tak berkata Diamond di mana tapi mungkin dia tahu Diamond sedang di mana. Sampai malam dia mendengar bunyi suaminya bertindak vas bunga sehingga mungkin Diamond disembunyi di sana. Setelah mendengar mereka pergi ke balkon dan menuangkan semua tanah di vas tapi masih tak menemukan. Tapi di sini ada puluhan vas bunga, pria melempar semuanya ke tanah. Pada saat ini temannya menemukan Diamond ada di es sehingga sudah mencairkan es itu. Dan bersembunyi ke sakunya tapi pria menemukannya. Segera ditemukan oleh pria, dia melepas Era dan pergi ke arah temannya. Dan temannya juga pergi ke sana, di belakang ada pisau. Tentu saja keduanya sangat ketamakan, manusia selalu mati karena uang. Temannya berniat mengambil kesempatan pria memegang gelas alkohol. Akan berjuang dia tapi tak disangka pria itu menembak. Pria itu mengeluarkan Diamond dalam saku temannya maka Era menggunakan garpu raksasa di punggungnya, pria itu menjatuhkan Diamond dan pistol. Era tak bisa berjuang kekuatan pria sehingga segera dikontrol. Tak disangka temannya segera berjuang dengan pria, oleh karena itu dilepaskan dan melarikan diri. Ketika lari tiba-tiba menabrak Diamond dan pistol. Temannya karena sudah terluka sehingga meninggal. Pria menemukan tak melihat Era di mana sehingga memanggil dia, menjawabnya adalah suara pistol. Karena adalah orang buta sehingga Era hanya bisa berdasarkan pendengaran. Pria baru saja bergerak dia sudah menembak, dia takut. Berdiri di setempat tanpa berani bergerak tapi pada saat ini ada orang kembang api. Ternyata mereka sedang mengadakan pesta tapi suara kembang api sudah mempengaruhi pendengaran Era. Kontrol tapi dia masih ditembak. Era terus menemukan pria itu. Terus diam, membiarkan dia mengeluarkan suara, dia mengambil sebuah Diamond melempar ke bawah. Pria itu menjemput pisau tapi mengeluarkan suara Era sudah menembak. Era terus melempar Diamond ke bawah, melihat pria tak mengeluarkan suara. Dia menggunakan semua saku Diamond untuk mengancam dia. Tentu saja dia bergegas. Meski ditembak tapi dia masih menangkap Era, dia berniat merampok Diamond. Era menembak ke perutnya dan mengambil kesempatan dan mendorong dia ke bawah. Era masuk rumah dan meletakkan Diamond di freezer, memang. Era tahu Diamond di mana tapi tak berani berkata karena takut akan dibunuh. Dia menggunakan kepintaran dan ketenangan untuk berjuang dengan dua perampok. Manusia pada saat bahaya akan ada kekuatan, sejak itu bisa hidup. Film bernama Ruangan di Atap ini berkata dengan kita. Jangan membiarkan uang menutup mata lalu melakukan kesalahan, pembalasan akan datang cepat atau lambat.